Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu mata kuliah Putri Lestari Lokapitasari Beluano Eskom MT. Kami dari kelas B2 dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Juwita Mandasari dengan stambuk 13020210094. Yang kedua Aziza Awalia Erwengang dengan stambuk 13020210090. Yang ketiga Nurul Faisa dengan stambuk 13020210139. Dan yang terakhir Nur Aziza Yunus dengan stambuk 13020210126. Pada tugas ini ada 3 soal. Saya akan menjawab soal pertama, yaitu soalnya gunakan satu contoh studi kasus pengembangan perangkat lunak yang telah berjalan. Nah, pada soal ini kami mengambil studi kasus pengembangan sistem informasi pengiriman barang pada PT Karisma Selaras Indotama, KSI Kargo Logistik. Pengembangan sistem informasi pengiriman barang pada PT Karisma Selaras Indotama, yang mana perusahaan ini bergerak pada jasa pengiriman barang. Pengiriman barang merupakan salah satu kegiatan mendistribusikan barang dan jasa yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, baik antar daerah maupun antar pulau. PT Karisma Selaras Indotama yang dikenal dengan singkatan nama PT KSI Kargo adalah perusahaan jasa angkutan barang yang sedang berkembang dan bertransformasi dari sekedar melayani tujuan Sumatera Utara dan Aceh, sekarang melayani pengiriman barang ke seluruh Indonesia dengan meliputi pelayanan moda transportasi darat, laut, dan udara. Transformasi PT KSI Kargo juga meliputi peningkatan pelayanan baik dari segi waktu, keamanan, informasi, dengan tetap mengedepankan biaya pengiriman ekonomis. Berikut adalah tampilan dari perangkat lunak pengiriman barang pada PT Karisma Selaras Indotama, yaitu KSI Kargo Logistik. Selanjutnya, untuk nomor 2 akan dijawab oleh Nurul Faisa. Kepada Nurul Faisa dipersilahkan. Baik, model pengembangan perangkat lunak yang kita gunakan yaitu model waterfall. Berapa alasan mengapa mengambil metode pengembangan waterfall pada sistem informasi pengiriman barang pada PT Karisma Selaras Indotama? Metode waterfall salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang paling umum. Memilih metode ini memberikan konsep-konsep dasar pengembangan perangkat lunak secara mendalam, termasuk analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian, dan implementasi. Pengalaman praktis dalam menerapkan metode waterfall pada proyek nyata dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses pengembangan perangkat lunak bekerja dalam dunia nyata. Pengembangan sistem informasi pengiriman barang pada PT Karisma Selaras Indotama membutuhkan spesifikasi yang jelas dan terperinci untuk memastikan sistem yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan efisien. Dalam model waterfall, analisis kebutuhan dan desain dilakukan secara detail dan mendalam sebelum implementasi mulai, sehingga dapat memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 akan dijawab oleh Aziza Awaliyah dan Nur Aziza Yunus. Kepada Aziza dan Nur Aziza, saya persilakan. Adapun soal nomor 3 yaitu buatlah model pengembangan perangkat lunak yang dimaksud, baik secara deskriptif maupun gambar sesuai penerapan dari pemodelan yang dipilih. Pemodelan yang dipilih yaitu waterfall yang memiliki 6 tahapan. Yang pertama itu analisis dan perencanaan, yang kedua perancangan, yang ketiga implementasi, yang keempat pengujian, yang kelima deployment, dan yang terakhir itu maintenance.
Analisis dan perencanaan. Dalam fase ini, tim pengembangan akan berinteraksi dengan PT Harisma Selaras Indotama untuk mengumpulkan kebutuhan sistem informasi pengiriman barang secara rinci. Mereka akan mempelajari proses pengiriman barang yang ada, kebutuhan pelanggan, inventaris barang, serta persyaratan dan tujuan bisnis. Selain itu, akan dilakukan analisis kebutuhan untuk memahami dengan jelas persyaratan sistem informasi yang diinginkan. Hasil dari fase ini adalah dokumen spesifikasi yang mencakup kebutuhan sistem secara rinci. Adapun perancangan, setelah kebutuhan sistem dikumpulkan dan dianalisis, tim pengembang akan merancang arsitektur sistem informasi pengiriman barang untuk PT Harisma Selaras Indotama. Mereka akan mengidentifikasi komponen utama sistem, seperti modul pengiriman, manajemen inventaris, pelacakan pengiriman, dan integrasi dengan sistem lain yang mungkin digunakan. Tim akan membuat desain rinci untuk setiap komponen, termasuk desain antarmuka pengguna, struktur basis data, algoritma pemrosesan, dan interaksi antara komponen-komponen tersebut. Hasil dari fase ini adalah dokumen perancangan sistem informasi pengiriman barang yang mencakup semua detail desain. Adapun tahapan yang ketiga itu implementasi. Fase implementasi melibatkan tim pengembang dalam menerjemahkan desain sistem informasi pengiriman barang menjadi kode program yang berjalan. Mereka akan menggunakan bahasa pemrograman yang relevan dan membangun setiap komponen sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen perancangan. Selama fase ini, tim juga akan mengintegrasi komponen-komponen tersebut dan memastikan keselarasan antar mereka. Implementasi akan mencakup pembuatan database, pengembangan antarmuka pengguna, logika bisnis, dan fitur-fitur lain yang telah dirancang sebelumnya. Hasil dari fase ini adalah sistem informasi pengiriman barang yang telah diimplementasikan secara lengkap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Aziza Yunus. Selanjutnya adalah pengujian. Setelah sistem informasi pengirim barang diimplementasikan, tim pengembangan memasuki fase pengujian. Mereka akan melakukan berbagai jenis pengujian untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan harapan. Pengujian fungsionalitas akan memverifikasi apakah sistem memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, akan dilakukan pengujian integrasi untuk memastikan komponen-komponen saling berinteraksi dengan benar. Pengujian kinerja juga dapat dilakukan untuk mengukur respons sistem saat pengelola pengiriman barang yang berat atau dalam skala besar. Hasil dari fase ini adalah laporan pengujian yang mencatat hasil pengujian, masalah yang ditemukan, dan direkomendasi perbaikan. Selanjutnya, deployment. Fase deployment melibatkan pelaksanaan penuh dari sistem informasi pengiriman barang yang telah dikembangkan ke dalam lingkungan operasional PT Karisma Selaras Indotama. Dalam fase ini, tim pengembangan akan menginstal dan mengkonfigurasi sistem informasi pada server atau infrastruktur yang telah disiapkan. Mereka juga akan melakukan uji coba terakhir untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dalam lingkungan produksi sebelum digunakan secara aktif oleh pengguna. Jika diperlukan, tim juga akan memberikan pelatihan kepada pengguna agar mereka dapat memahami dan menggunakan sistem dengan efektif. Hasil dari fase ini adalah sistem informasi pengiriman barang yang siap digunakan oleh PT Karisma Selaras Indotama. Yang terakhir adalah maintenance. Setelah sistem informasi pengiriman barang diimplementasikan, fase maintenance akan dimulai. Pemeliharaan merupakan fase yang berkelanjutan dan berfokus pada pembaruan, perbaikan, dan pemeliharaan sistem sepanjang masa pemakaian.
Tim pengembangan akan memantau kinerja sistem, memeriksa adanya bug atau kesalahan, dan merespon permintaan perbaikan atau peningkatan dari PT Karisma Selaras Indotama. Pemeliharaan juga melibatkan pembaruan perangkat lunak, termasuk penambahan fitur baru, perbaikan keamanan, dan menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis PT. Selain itu, tim akan memberikan dukungan teknis kepada pengguna dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul selama pengguna sistem informasi. Hasil dari fase ini adalah sistem informasi pengiriman barang yang terus diperbarui, diperbaiki, dan dijaga agar tetap bekerja optimal dan sesuai dengan kebutuhan PT Karisma Selaras Indotama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari hasil tugas 1 untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.